semua, perkenalkan nama saya Nanda Aulia Rahma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis neraca pasifa. Untuk lebih jelasnya, tengok video selanjutnya. Apa sih neraca pasifa itu? Neraca pasifa juga dikenal sebagai neraca kewajiban, adalah bagian dari laporan keuangan yang mencatat semua kewajiban atau utang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Analisis neraca pasifa ini merupakan proses evaluasi dan interpretasi informasi yang terdapat pada bagian pasifa pada neraca keuangan sebuah perusahaan. Mari mengenal pasifa. Pasifa adalah kewajibannya atau utang yang dimiliki oleh perusahaan kepada pihak luar, yang ini mencakup semua jenis kewajiban yang harus dibayarkan kepada perusahaan seperti hutang kepada pemasok, pinjaman bank, hutang pajak, dan lain sebagainya. Tujuan analisis neraca pasifa. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami kewajiban finansial perusahaan serta bagaimana kewajiban tersebut mempengaruhi kesehatan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu fungsi analisis neraca pasifa, di mana yang pertama ada perencanaan. Sebuah perusahaan itu perlu menentukan strategi penggunaan data. Yang kedua yaitu pengendalian, di mana perusahaan perlu memantau struktur modal dan utang yang ada. Yang ketiga yaitu pengevaluasian, di mana perusahaan perlu mengevaluasi efektivitas strategi pendanaan. Selanjutnya yaitu macam-macam metode analisis neraca pasifa. Metode analisis vertikal. Analisis vertikal ini melibatkan perbandingan setiap pos dalam neraca pasifa dengan total pasifa lainnya. Metode analisis horizontal. Metode ini membandingkan posisi neraca pasifa dari beberapa periode yang berbeda. Metode analisis rasio keuangan. Rasio keuangan yang dihasilkan dari neraca pasifa memberikan wawasan lebih lanjut tentang kinerja keuangan perusahaan loh. Metode analisis kewajiban dan ekuitas. Dalam analisis ini, fokus diberikan kepada komponen kewajiban atau utang dan ekuitas atau modal. Mari kita simak contoh neraca. Dalam contoh di bawah ini, terdapat aktiva dan pasifa perusahaan disusun sesuai dengan kategori masing-masing, dan total aktiva sama dengan total pasifa dan ekuitas. Hal tersebut menunjukkan keseimbangan antara sumber daya yang dimiliki perusahaan atau biasa disebut dengan aktiva dan cara perusahaan membiayai sumber daya tersebut, yaitu kewajiban dan ekuitas. Adapun dalam kolom pasifa dan ekuitas terdapat kewajiban lancar, yaitu utang dagang sebesar 80 juta, utang bank sebesar 120 juta, kewajiban lancar lainnya sebesar 40 juta, serta total kewajiban lancar yaitu sebesar 240 juta. Di mana terdapat juga kewajiban jangka panjang, yaitu utang obligasi sebesar 300 juta, pinjaman jangka panjang sebesar 150 juta, total kewajiban jangka panjang sebesar 450 juta. Adapun ekuitasnya yaitu modal saham sebesar 500 juta, laba ditahan 120 juta, serta total ekuitas sebesar 620 juta. Maka dari itu, total kewajiban serta ekuitas yaitu mencapai 1.310 juta. Dalam analisis ini, antara total aktiva dengan total pasifa itu hasilnya sama, yaitu 1.310 juta. Karena antara aktiva dan pasifa sudah balance, maka analisis neraca pada perusahaan ini dikatakan baik dan sehat. Kesimpulannya yaitu, analisis neraca pasifa bisa sebagai strategi, yaitu mengelola struktur utang dan modal. Yang kedua yaitu kestabilan, yaitu meningkatkan ketahanan sebuah perusahaan terhadap resiko. Yang ketiga yaitu sebagai profitabilitas, di mana dengan adanya analisis neraca pasifa dapat membantu perusahaan membuat keputusan yang bermanfaat dan menguntungkan.
Itulah beberapa penjelasan mengenai analisis neraca pasifa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.